Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Amin. Masih meneruskan yaitu yang haram-haram kemarin. Wal hina'u, dan juga haram lagi berinai fil yadaini, di kedua tangan, warijlaini, dan kedua kaki. Haramnya tadi lirijali, untuk laki-laki. Haramnya tadi bila hajatin, dengan tanpa hajat. Nak gaya wae lah maksudnya. Itu udah usah bang Edi ya. Kakek ditengok anaknya yang gadis tuh, bapak kok ceneh nian. Kalau ma'alif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Jadi anaknya nanti yang malu. Kenapa kok begitu? Fa'ina dalika, karena sedemikian itu ya, berinai untuk laki-laki itu ming tasbihin, termasuk dari sebagian menyerupai binisai, dengan perempuan. Kakek gara-gara Bang Edi atau Bang Rozak pakai inai, kakek bentuk tubuhnya berubah pula ya kan, biasanya tegap jadi lunglai pula, kan itu jadi letoy, asalnya kenceng kok jadi letoy. Kenapa kok menyerupai perempuan? Li'anahu, karena sesungguhnya inai untuk laki-laki, sesungguhnya inai itu matlubun, sangat diinginkan lahuna, bagi perempuan tadi. Kalau perempuan itu memang sukanya berhias ya, senangnya itu memang berhias, senangnya yang bagus-bagus, yang elok-elok. Nah, pokoknya jangan heran Mas Fikri ya. Kalau istri atau perempuan tuh senangnya yang elok-elok, motor ya nak elok, mobil nak elok, emas nak elok, ya kan, baju nak elok. Itu memang tabiat beliau, Allah ciptakan begitu ya. Nah, kalau kok perempuan senangnya yang ndak elok ya kan, bukan hiasan-hiasan, itu malah kita harus curiga, sudah ada kelainan, tidak sesuai dengan kodrat aslinya, sudah ada perubahan. Nah itu begitu. Jadi hiasan-hiasan itu kesenangannya daripada perempuan. Makanya laki-laki haram tadi memakai inai ya, kecuali yang bujangan mungkin kan tidak mau pakai sebenarnya, habsi, nah umpama pengantin kan, sama kawan-kawannya itu dipakai ini tuh ya kan, karena litazayun atau budaya ya, kalau bisa mencegahnya ya lebih baik ya kan. Kalau mu'alif rahimahullah, cuman kalau tidak bisa macam mana lagi ya kan. Nak ndak mau itu malah dipegangi ya kan, yang megangi cewek-cewek pula ya kan. Masya Allah, haramnya double nanti, jadi biar haram sekali baik. Kola sudah berkata kepada hukum tersebut, kama seperti keterangan hukum kola yang sudah berkata kepada hukum tersebut siapa? Ar-Romli, Imam Ar-Romli, finihayati, di dalam kitab An-Nihayah. Wa yusanu, dan disunahkan lil mar'ati, untuk perempuan, al muzawijati, yang sudah bersuami, awil mamlukati, atau dimiliki sama tuannya, apa khaldobu kafiha, mewarnai, atau apa ya bahasanya ya, mewarnai ya, mewarnai telapak tangannya, wa qadamiha, dan juga telapak kakinya, bil hinai, dengan inai tadi ya, dilakukan orang-orang India itu loh. Ya itu sebenarnya ada sunahnya, cuman kita nggak paham, baru malam ini tahu. Oh, selama ini kita ngapo lah perempuan India itu pakai itu ya kan. Nah itu beliau tuh melaksanakan ini, perempuan tuh memang sunahnya pakai inai biar nampak cantik gitu loh ya. Dan juga untuk perbedaan itu perempuan atau laki-laki, bilhinai takmiman, dengan meratai, rata maksudnya telapak kakinya, telapak tangannya. Li'anahu, karena sesungguhnya inai itu zinatun, suatu hiasan. Nah, wahya, adapun inai atau zina itu matlubatun, diinginkan atau dicarilah, minha, dari perhiasan wanita kok berinai itu nampak cantik. Nah, karena diinginkan minha, dari perempuan yang pakai hiasan tadi, lihaliliha, untuk suami halalnya perempuan tadi.
Nah, tentu kita lah laki-laki ya kan, seneng mana nengok istri kita tuh ngelombrot dengan cantik. Nah, pakai pakaian yang bagus, berhias yang bagus dengan obor-obor gak karu-karuan. Ya kan tetap seneng yang pakai pakaian yang bagus, berhias dan lain sebagainya. Tuh ya. Tapi entahlah kalau niatnya Pak Janis nak ngirit kan, enggak usah hias-hiasan biar ngirit umpama kan. Ya enggak apa-apa. Cuman sunahnya sebenarnya begitu. Bebedak, begincu, segala macam itu. Nah, itu memang kesunahan untuk seorang perempuan. Untuk menarik, memikat daya tarik untuk suaminya, bukan suami orang loh. Kalau suami orang niatnya haram ya. Itu. Kalau untuk suaminya, nah, perempuan itu sekali dia berhias, pakai bedak, pakai gincu atau pakai minyak wangi, niatnya kok menyenangkan suaminya, maka selama hiasan itu masih ada padanya, maka dia masih mendapat pahala dan mendapat doa dari malaikat rahmat. Nah, itu begitu. Yang seterusnya termasuk maksiatnya badan, yaitu waqatul fardi, memutus perkara yang fardu, minas sholati dari sholat, wasomi dan juga puasa, bighairi udrin dengan tanpa udur. Min ingkodi dari memutus, min ingkodiman dari memutusnya orang, yaqa'u yang jatuh siapa orang tersebut, fi mahalakatin di dalam kerusakan, wa khusulul masakoti dan berhasilnya kepayahan asyadidati yang berat, fi shaumi di dalam puasa. Ini maksudnya bukan kok orang nggak mau puasa ya, atau orang nggak mau sholat loh. Ini orang sholat atau orang puasa, tengah hari tiba-tiba mau itu ya, macam-macam alasannya kan. Nengok orang lewat merokok, umpama kan, wah nggak tahan aku, merokok juga, ya kan. Atau umpama kok manen ya kan, sudah tahu kalau manen nyampe sore itu nggak telap, ya kan. Kok manen untuk alasan wes, karena sudah mbak bontot rupanya, kan seperti itu. Nah, itu ya repot begitu ya. Atau sholat ya kan, sholat baru dapat 1 rakaat ya kan, tadi sudah janjian itu, ya janjian sama kawannya ya kan, kemana nubo lah umpama kan. Nah, itu tiba-tiba dia sholat baru 2 rakaat, kawannya datang titit, nah, terus nggak selesai sholatnya, maka itu termasuk maksiatnya badan, namanya memutus kefarduan, kecuali memang ada suatu udur. Nah, contoh tiba-tiba kejatuhan najis, kalau kok puasa, kalau kok sholat ya kan. Nah, itu dan lain sebagainya. Atau memang di situ ada hal yang berat yang membahayakan. Contoh masjidnya nak rubuh, umpama gempa, ya boleh lari. Tapi aku khusuk, Pak. Ya ketimpa balok nian. Ya kan? Itu dibolehkan untuk kita pergi. Wah, untuk ngetes iman, ngetes ya mati nian kan. Belum sampai iman kita tuh di situ. Ya kiranya masjidnya rubuh ya larilah. Itu wae. Ibadah nanti di luar baru diulangi gitu wae. Ini cak-caknya wah, ngetes iman kalau mati nanti syahid. Ya kadang ya bukan syahid, kadang ya sangit. Enak kalau mati kan itu. Aturannya boleh ya. Aturannya boleh kalau ada gempa atau ada suatu bahaya, kita tuh berhenti dari mengerjakan sholat tadi, itu nggak apa-apa, dibolehkan dalam syariat. Beribadah kepada Allah, sholat ya kan, tapi ada suatu masyakot untuk melindungi nyawa kita, itu lebih utama untuk melindungi nyawa kita daripada meneruskan ibadahnya. Karena kalau nyawanya masih, Bang Edi, nanti bisa diulangi, besok masih bisa sholat lagi dan lain sebagainya. Tapi kalau nekat, biarlah keberkan, ya mati nian, ibadahnya cuma sampai situ. Nah, itu makanya mempertahankan nyawa itu lebih wajib di atas wajib, kecuali memang apa itu namanya jihad ya. Jihad kok kebetulan memang mati dalam perang, nah, itu dijanjikan syahid oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman kalau mau kok tidak tahu ya macam mana lagi. Cuman kalau tahu, kalau nggak menghindar itu bahaya, maka hukumnya malah lebih baik dia itu menghindar, menghentikan sholatnya. Atau puasa ya kan, puasa ditahan sudah lemes kok lah, pingsan-pingsan Mas Fikri ya kan, dibawalah ke tempat Pak Lupi ya kan,
Jadi macam mana lo kok Pak Lupi? Ya sudahlah, suruh apa dulu? Suruh muka dulu. Nah, oh, dia nekat nggak mau muka, lo tambah puara sakitnya ya malah tambah bahaya, kan? Besok bisa dikodoi, ya itu begitu. Jangan apa ya istilahnya ya, memberat-beratkan dalam ibadah. Tapi itu kan wajib Pak, walaupun itu wajib, tapi kalau kata dokter berhenti dulu ya, berhenti dulu. Nah itu begitu. Itu namanya waqtul fardi, memutus ibadah fardu. Artinya itu nggak ada apa-apa, nggak ada udzur yang dibolehkan oleh syariat kok tiba-tiba dia memutus sholatnya atau memutus puasanya. Nah itu begitu ya. Fisaumi di dalam puasa. Wa amanaflu. Dan adapun sunah-sunah fayajuzu maka diperkenankan, dibolehkan apa qat'uhu memutus ibadah-ibadah sunnah mutlakon dengan mutlak. Apapun itu kok ibadah sunnah boleh. Ibaratnya pomo sholat sunnah, ya kan? Ada masalah ataupun nggak ada masalah, itu Pak Lupi boleh memutuskannya. Tapi kalau sholat fardu atau puasa fardu jangan. Nah itu loh ya. Ini contoh Nabi ini puasa sunnah ya. Itu beliau asal kok tanya sama Sayyidah Aisyah, ada tidak makanan pagi ini? Ah nggak ada ya Nabi. Ah sudahlah, aku puasa wae kalau begitu. Nah puasa dia. Makanya kalau puasa sunnah boleh niat dari mulai pagi. Beda kalau puasa fardu harus niat dari malam hari. Nah ketika itu ada yang ngantarin sampil itu istilahnya kaki kambing yang depan, itu kesenangannya Nabi. Nah, kaki kambing yang depan, itu beliau puasa itu. Wah, ya Nabi ada yang ngantarin itu. Ah, sudahlah, kalau begitu puasa aku muka dulu karena ada sampil makanan enak. Nah itu ya. Kalau puasa sunnah atau ibadah sunnah diperkenankan memutusnya atau istilahnya itu membatalkannya. Tapi kalau puasa fardu atau sholat fardu tidak diperkenankan kalau tidak ada hal yang dibolehkan oleh syariat. Waqat'un naflil haji, dan adapun memutus sunah-sunah dalam ibadah haji wal umroti dan umroh. Waqat'un naflil haji, dan termasuk maksiatnya badan yaitu memutus sunah-sunahnya ibadah haji wal umroti dan juga umroh. Kalau kok ibadah haji atau ibadah umroh, jangan macam yang puasa atau sholat tadi, nggak boleh. Hukumnya sama. Li'anna nafluhuma, karena sunah-sunahnya haji dan umroh itu kalfardi, hukumnya seperti kefarduannya sama ya. Apa ibaratnya apa tuh namanya? Tawaf yang sunnah umpama kan, tidak ada hal sesuatu keliling Ka'bah tawaf ya kan, karena nanti nak berdoa di situ atau apa. Lah yang seperti itu tidak boleh kok baru 5 putaran terus wah berhenti dulu lah lapar. Nah, nggak boleh walaupun itu ibadah sunnah di dalam haji atau umroh. Nah, itu begitu. Walidhalika, dan karena demikian bahwa ibadah sunnahnya haji atau umroh itu seperti ibadah fardu lam yumayyiz, maka tidak bisa dibedakan apa al-fardu kefarduannya minan nafli dari kesunahannya fin niyati di dalam niatnya. Tuh, ya tidak boleh. Terus pokoknya wong harganya mahal sampai ke sana ya, yang betul-betul maksudnya pakai gara-gara nengok apa qurratul ain ya kan. Perempuan yang cantik matanya lebar, kalau apa ngelirik Pak Lupi sampai pingsan umpama kan, nah, terus dibatalin jangan gitu ya. Ya kalau batal sendiri kan nggak apa-apa. Itu ini tadi niat batalin, nah gitu loh ya. Kalau tiba-tiba batal dewek ya kan, dilirik ya, terus ngecerot umpama kan, nah ya lain ceritanya. Wal muhakatu, wah cantik nimian Pak orang sana, iya. Wal muhakatu, dan juga apa bahasanya ya? Nirok nih apa Pak? Meniru-niru ya. Al mukmina kepada orang mukmin. Umpama gini. Bang Hudori kan agak gemuk tuh jalannya. Nah kalau jalan kan mungkin agak gini. Lah Pak Rozak dari belakangnya tuh ngikutin. Aku sering dulu. Ini hukumnya ya. Enggak boleh. Nah itu. Atau
Ai musabihatihi, artinya menyamai-nyamainya fil qauli di dalam ucapan wal fi'li dan juga perbuatan. Mas Fikri punya kawan agak-agak apa? Yang hidungnya apa tuh? Gerumbung loh, sumbing. Kalau ngomong kan ditiru-tirukan. Itu termasuk maksiat badan kita. Nah, itu jangan ya. Siapa yang mau begitu, Pak D, ya kan? Nggak ada yang mau begitu, ya kan itu. Nah, itu jangan, ya dia kasihan. Dia apa hatinya tuh sakit sekali sebenarnya. Cuma nak ngomong tuh macam mana, dia memang keadaannya begitu, ya kan? Nah, itu. Ada kawan kita macam ke perempuan-perempuanan kita tiru-tirukan, ya kan? Nah, ucapan-ucapannya tuh kita tiru-tirukan. Ya, itu enggak boleh Mas Fikri ya. Biasanya orang tua kita atau tetangga kita kalau ngamuk anaknya tuh kan ngamuk wah kita tiru-tirukan, itu enggak boleh. Terus kalau nirukan istri Pak, kalau marahin anak hukumnya makruh. Nah ya kan itu, istri kita lagi marahin anak kita di samping situ nirukan, nah itu makruh hukumnya. Walaupun ada yang mengatakan haram seperti hukum ini, tapi itu hukumnya makruh. Nah, ya. Kenapa begitu istihzaan? Karena menghina bihi dengan orang mukmin tadi. Nah, ya, karena niatnya itu menghina. Cuman kalau niatnya nggak menghina, ibaratnya bergurau lah. Nah, ya mungkin tidak seharam itu. Ayat ala jihati sahriyati, artinya atas jalan apa itu ya, sahriyah itu menyindir, menyelidiki. Sahriyati diam-diam ya, menyelidiki wal istihqori dan juga menghina-hina. Bidzalikal mu'mini dengan demikian orang mukmin. Jadi muhakah itu pokoknya niatnya menghina tapi mempraktekkan gitu loh ya. Niatnya menghina tapi mempraktekkan entah ucapannya ataupun perbuatannya. Biasanya orang tuh ngomongin orang gini ya, kita tirukan. Dia ngomong gini ya, niatnya tapi menghina. Nanti belum itu. Ada lagi. Nah, itu kan ini yang maksudnya yang perbuatan sama ucapan kita tirukan. Nah, ngikut-ngikut ucapannya dan perbuatannya gitu loh. Nah, itu. Nah, yang niatnya itu menghina, intinya begitu ya. Nah, terus baru ini yang dimaksud dengan Pak Mukhlis tadi, watajasusi dan juga apa itu namanya mencurigai, ya, mencurigai atau menyelidiki. Ai atatabiu artinya mengintai-ngintai atau mengikuti, wal bahsi dan juga membahas-bahasnya, kan? Nah, biasanya umpama ada orang maling sawit ya kan, wah apa ya itu, terus hintai padahal bukan ya kan. Nah, yang seperti itu enggak boleh. Tapi kalau terbukti saksinya ada yang macam mana lagi, silahkanlah diproses sesuai hukumnya yang berlaku. Maksudnya di sini itu mencurigai lah kurang lebihnya ya, itu atau mengintai-ngintai, mencari celah gitu loh ya, ala auratin nasi, atas kekurangan daripada manusia. Ayyubahum artinya aib daripada para manusia. Diteliti nih, orang ngomong ya didengerin ya kan, niatnya tuh nak nyari kesalahannya, nak nyari aibnya lah, itu jangan. Lah pokoknya termasuk kemarin kan sama ini hukumnya ya. Mas Fikri, Bang Edi, umpama kok ada orang khutbah ya, kita mendengarkan betul-betul isgo itu hukumnya sunnah. Tapi kalau Mas Fikri dengerin betul-betul nyari kesalahannya khotib, hukumnya haram. Sama dengan ini. Nah, ya itu. Nah, ingat-ingat itu. Nah, itu. Nah, itu biarin ya. Gini pokoknya, amal itu kalau sudah jadi amalan, itu bukan urusan kita lagi. Urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keliru Pak, bukan urusan kita. Itu maka gunanya kita disuruh ngaji, disuruh belajar. Lah yang mudah kok jadi khotib, syarat rukunnya apa?
Jadi imam syarat rukunnya apa? Ya kan, jadi Bilal umpama, ya apa yang biasanya dibaca. Asal dibaca bolak-balik dengan benar kan ya nanti betul sendiri kan gitu. Tapi kalau niat kita mendengarkan orang Bilal, orang ceramah, atau orang berbuat, atau orang khutbah, kok niatnya mencari kejelekannya, kekurangannya, kesalahannya, itu hukumnya haram. Sama dengan ini loh, wa tajassusi ala auratin nas, ya, mengintai-ngintai atau mencari-cari atas aib daripada manusia itu tidak boleh, hukumnya haram gitu loh ya. Daripada Mbah Sabar kok ibaratnya kalau pas khutbah kok nak nyari kesalahannya Mas Fikri khutbah, enak Mbah Sabar tinggal ngantuk dia tidak dengar, ya kan. Malah dapat pahala. Tapi kalau Fikri itu kayaknya biasa kemarin tuh salah didengerin, cari kesalahan, malah dosa Mbak, haram ya. Qala sudah berkata siapa Su'aibul Kharifisi. Sudah berkata siapa Su'aib al-Khuraifisi wa an Abdullah bin Ahmad, dan dari Abdullah bin Ahmad. Oh, al-Khuraifisu. Yang bisu gitu Bang ya? Al-Khuraifisu. Wa an Abdullah bin Ahmad, dan juga dari Abdullah bin Ahmad al-Muadzinu rahimahullahu taala. Rahimah, semoga memberikan rahmathu kepada Syu'aib al-Khuraifis. Siapa Allah taala. Qala sudah berkata siapa Syu'aib, kunna, ada siapa kami itu natufu, tawaf siapa kami khaulal Ka'bati, di sekeliling Ka'bah. Wa idan, dan ketika kok kami tawaf di sekeliling Ka'bah itu, birojulin, bertemu dengan seorang laki-laki, mu'ata'alikun, yang menggantungkan bis tisyaril Ka'bati. Menggantungkan Bang ya? Bergelantung. Oh, bergelantungan. Bergelayut di tirai-tirai daripada Ka'bah. Jadi waktu itu rombongan Su'aib tadi itu lagi pada tawaf di sekeliling Ka'bah. Terus nengok melihat ada seorang laki-laki bergelantungan di itu loh, kainnya Ka'bah itu loh. Nah ya, bahwa yakulu, dan adapun laki-laki yang bergelantungan tadi berkata, Allahumma akhrijni minad dunya musliman. Nah, doa cacanya itu berdoa, Allahumma wahai Allah, akhrijni, semoga mengeluarkan siapa engkau nih kepadaku minad dunya, dari dunia ini, musliman, dalam keadaan Islam. Layajzidu, tidak menambahi siapa laki-laki tadi, ala dalika, atas demikian doanya tadi, syai'an, satu sedikit pun. Fakultu, maka lalu berkata siapa saya lahu kepada laki-laki tadi, kamu kok doanya cuma dikit itu bagaimana? 5 kena apa? Lam tazidu lahu lam tazid, la tazidu, lam tazidu, ini kok lam. Jangan menambah siapa engkau ala dalika doai, atas demikian doa, syai'an, sedikit pun. Faqala, maka lalu berkata siapa laki-laki tadi, lau alim tu, andaikan kok mengetahui siapa saya, qodiyati, kepada kodokku, kungtu, ada siapa saya itu ta'adar, nih, beralasan siapa saya, beralasanlah engkau nih kepada saya. Jadi laki-laki tadi, Su'aib tadi berkata kepada laki-laki tadi, kenapa kamu tidak menambah doamu? Maka laki-laki tadi berkata, andaikan kok aku tuh tahu kodokku, ya maka aku punya alasan untuk menambah doa tadi. Kultu, maka berkata siapa saya, wa maka kodo itukah, dan apa itu kehendakmu? Kola,
maka berkata siapa laki-laki tadi, karena ada bagiku siapa akhwanun kawan-kawan, wa kana dan ada siapa akbarohuma paling tuanya saudara ya. Qala sudah berkata siapa rojul tadi, karena ada li bagiku siapa ahwanun saudara-saudara. Wa kana dan ada siapa akbaruhuma paling tua-tuanya saudaraku tadi itu muaddinan seorang muadzin arba'ina sanatan selama 40 tahun. Ihtisaban karena mencari ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ngapa kok doanya laki-laki tadi begitu? Terus ditanyai sama Su'aib, ngapa enggak kamu tambah? Kamu tahu enggak, aku tuh punya saudaraku yang paling tua itu dia tukang adzan di masjid selama 40 tahun. Tukang adzan di masjid selama 40 tahun. Falamma hadarahu, maka ketika hadir kepada saudaraku yang paling tua tadi, yang dia tukang adzan selama 40 tahun tadi, apa al-mautu, kematian, da'a maka berdoa siapa saudaraku yang paling tua tadi bil mushafi dengan mushaf. Fadonanna maka menyangka siapa kami anahu sesungguhnya saudaraku yang paling tua itu yatabarroka mengambil barokah bi dengan mushaf. Wayakro'a dan juga membaca, wayakro'u dan membaca siapa saudaraku tadi minhu dari Quran atau mushaf tadi sayan sesuatu. Fa'akhodahu maka lalu mengambil siapa saudaraku yang paling tua tadi biadi dengan tangannya. Wa asyhadu dan menyaksikan ala nafsihi atas dirinya sendiri man kepada orang-orang hadoro yang hadir anahu sesungguhnya saudaraku tadi itu bariun lepas tangan mimma dari segala sesuatu fihi yang ada di dalam Al-Quran. Summa tahawala maka lalu berpindah siapa saudara tuaku tadi ala dinil kufari atas agamanya orang kafir. Wa mata dan mati siapa saudara tuaku tadi Nasronian dalam keadaan Nasrani. Ya kan itu. Falamma dufina maka lalu ketika dikubur siapa saudara tuaku adana maka adan siapa al-akharu orang lain saudaraku yang lain salasina selama 30 apanya sanatan tahunnya. Falamma hadarahu maka ketika datang kepada saudaraku yang lain tadi apa mau tuh kematian fa'ala maka dia mengerjakan kama seperti pekerjaan fa'ala yang mengerjakan siapa al-akhu saudaraku al-akbaru yang paling tua. Famata maka yang lalu yo mati ala nasroniyati atas agama Nasrani. Na'udzubillah. Na'udzu meminta perlindungan siapa kami billahi kepada Allah min makrihi dari tipu dayanya daripada keluar Islam. Wa ini dan sesungguhnya saya itu khaifun takut ala nafsi atas diriku. An aku nah jika ada siapa saya itu mislahuma sepadannya saudaraku yang paling tua dan adiknya tadi. Fadullah maka berdoa siapa saya Allah Ta'ala kepada Allah Ta'ala ayah fado jika menjaga siapa Allah ala dini atas agamaku. Fakultu maka berkata siapa saya maka nadambu mama itu apa karena ada apa dambuhuma dosanya kedua saudaramu tadi. Sudah tukang adzan selama 40 tahun yang sikoknya selama 30 tahun kok ketika nak mati malah keluar dari Islam menyatakan keluar dari Islam. Fakola maka berkata siapa laki-laki tadi karena ada siapa saudaraku yang paling tua dan adiknya tadi itu ya tatabiani pada apa tuh mengintip-ngintip atau istilahnya itu mengomongkan ya menyelidiki auratan nasi kepada aib-aib manusia wayang duroni dan pada melihat ilas syabani kepada apa itu namanya pemuda al-muraddu yang dikehendaki ingtaha a'ana Allah min dzalik a'ana meminta pertolongan siapa kita Allah kepada Allah min dzalika kepada demikian itu. Jadi kisahnya begini ya. Jadi Su'aib tadi ketika pada tawaf di Ka'bah itu melihat seorang laki-laki itu bergelantungan, maksudnya tuh gini loh, apa ya istilahnya ya, menyesal-nyesal di pinggiran Ka'bah.
Terus dia berdoa, Allahumma akhrijni minad dunya musliman, ya Allah. Doanya cuma itu. Ya Allah, keluarkan saya dari dunia ini, maksudnya matikan saya dalam keadaan Islam. Su'aib tadi tanya, kenapa kamu doa kok cuma itu? Terus diceritoi lah sama Su'aib bahwasanya dia punya saudara yang banyak. Yang paling tua jadi muadzin selama 40 tahun. Nah, ketika anak dekat kematiannya, malah dia itu mengambil mushaf terus ngomong, aku meninggalkan mushaf ini dan aku keluar dari Islam dan masuk Nasrani. Dulurnya yang sikoknya lagi jadi muadzin selama 30 tahun. Yo melakukan hal yang sama dengan saudaranya yang paling tua. Makanya dia meminta kepada Allah, ya Allah, bu aku nih mati besok dalam keadaan Islam yo, jangan seperti saudara-saudaraku itu. Lah apa sebabnya? Karena dia senang, ibaratnya itu mengocek-ngocek daripada aib manusia. Itu kalau bisa nggak usah, ya latihan. Ya mungkin kita nggak bisa, tapi latihan. Oh iya, kemarin ngaji tuh begitu. Iyo, dia tuh gini loh. Wah, aku tengok kemarin ini begitu dia tuh. Aduh begini, nah itu ya. Nah, ya kan itu. Nah, yang seperti itu, sedikit demi sedikit kita hindari. Lah yang tukang adzan selama 40 tahun ya. Itu terjadi seperti itu. Karena sering mengomongkan aib atau kekurangannya atau auratnya daripada orang mukmin atau manusia lain. Dua orang nih ahli adzan 40 tahun. Nah coba lah. Ahli adzan 40 tahun, murtad pula kalau nak mati ya kan. Yang sikapnya 30 tahun. Wah, tidak sanggup kita Bang Edi adzan tiap hari selama 40 tahun tuh. Nah, ya. Nah, ya. Nah, maka ditanyai oleh Su'aib, apa penyebab dosa saudaramu itu kok sampai begitu? Sebabnya dia senang ibaratnya mengintip-intip, mencurigai atau apa itu namanya? Mencari kesalahan daripada atau aib orang lain. Makanya setelah selesai daripada kisah itu, a'anallahu min dzalik, semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita dari hal-hal yang demikian. Itu latihan wong sudah ngaji. Wassamu fil khaddi awil yati. Wallahu alam bisawab. Alhamdulillahirabbil alamin.